dari 10 MPLB 3. Perkenalkan, nama saya Zulfa dari 10 MPLB 3. Perkenalkan, nama saya Irwania dari siswa MPLB 3. Seni ragi itu diambil dari dua kata, seni dan ragi, berarti seni dan raga. Nah, oleh maka itu, Taman Sari Gua Seni Ragi ini adalah tempat untuk menunjukkan raga, mendisiplinkan diri, keluarga dan Nah, lalu Taman Sari Gua Seni Ragi dibangun pada tahun 1596 sampai dengan 1388. Lalu yang membangunnya itu keturunan Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Nah, luas dari Taman Sari Gua Seni Ragi ini 1,8 hektar untuk situs dan 3,3 hektar untuk keseluruhan. Lalu material yang digunakannya itu batu karang. Batu karang itu diambil dari pantai selatan Gunung Kidul, Pantai Baru. Lalu batu karang itu direkatkan menggunakan pasir gunung yang sudah menggunakan perkakas sendiri yang bernama atas. Nah, lalu si atasnya ini dicampurkan dengan putih telur, tapi putih telur sendiri cuma berkasiatan aja. Jadi berkasiatan itu putih sucikannya telur buatkan tekad, maka orang dahulu itu dengan niat suci dan tekad dan bulat membangun Taman Sari Gua Seni Ragi sehingga terciptalah Taman Sari Gua Seni Ragi seperti itu. Ya, buatan, makanya penyebutannya itu sebenarnya guha, karena guha itu buatan tangan manusia, kalau gua itu alami dari alam. Kalau ini namanya Gua Pawon. Jadi pawon itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti dapur. Tapi dapurnya ini bukan tempat untuk memasak, melainkan menyimpan makanan yang siap saji dari keraton. Jadi dulunya keraton di Cirebon itu cuma satu, namanya Keraton Pakumbaki, hanya dibagi dua jadi Kasuar sama Kanoman. Jadi dulu dari Keraton Pakumbaki, makanan siap saji itu ditaruh di Gua Pawon. Nanti dari Gua Pawon ada lagi tempat penyajiannya di belakang Gua Terakhir. Jadi itu untuk menasihati kita juga ketika kita mau makan itu prosesnya panjang, jadi kita harus menghargai setiap makanan yang kita makan. Lalu di sampingnya masuk seperti kelawat. Jadi dulu di sini ada pengganti besar tempat hinggapnya. Namun penggantinya itu ditebang hingga akhirnya kelawatnya hilang. Nah, fungsi dari Gua Lawa ini sama halnya dengan Gua Pawon, tapi ketika Gua Pawon itu penuh dipindahkan ke Gua Lawa seperti itu. Jadi penyebutan orang sini itu lawa seperti itu, ada juga menyebutnya dengan lowo. Lalu di depan sini ada yang namanya mandi beling. Jadi mandi diambil dari kata balik. Jadi beling itu karena ini dibangun menggunakan marmer. Lalu dulu kala itu marmernya digosok kira-kira, oleh maka itu dinamakan mandi beling. Dan tempat ini adalah tempat istirahat sang sultan ketika memberikannya jangan di depan di alun-alun, dia akan ke belakang untuk istirahat di sini. Nah, marmernya ini dibangun idealnya itu dengan sini dari Ragi. Ini ada dua petang, nah di depannya itu ada batu yang berdiri, itu namanya batu tunggul. Jadi bisa menyentuhnya akan dijauhkan jodohnya seperti itu. Nah, kalau batu tunggul perawan sisi ini adalah penggambaran perawan yang nggak dapat jodoh dengan akhir hayatnya. Nah, lalu diceritakannya juga seorang putri Oktir yang mana beliau dulu itu berpura-pura hamil, lalu terus dari Sunan Gunung Jati itu karena hamil, akhirnya beliau hamil beneran, tapi anaknya itu meninggal. Jadi beliau nggak punya keturunan. Beliau cuma punya satu nama.
anak angkat yang sekarang jadi leluhur orang Kuningan, Raden Arya Hamengkubuwono seperti itu. Ini juga adalah bentuk nasihat yang mana nanti seorang perempuan atau gadis punya anak itu harus jelas siapa orang tuanya, siapa bapaknya seperti itu. Ini juga ada salah satu bentuk. Lalu di belakangnya ada gua petang yang memiliki arti gelap, sama halnya diambil dari bahasa Jawa, mungkin di Cirebon juga petang itu gelap kan? Nah, jadi tempat itu adalah tempat untuk melatih ilmu kanuragan. Mungkin kalian tahunya itu ilmu kekebalan tubuh gitu. Lalu di atasnya ada cukup buah kucit, itu adalah menara pengawas yang diisi oleh para pemanah pilihan sultan untuk menjaga Taman Gosnya lagi. Lalu di sebelah kanan ada patung gajah yang sedang menarik kereta kencana. Itu adalah gambaran tunggangan Salim Sultan dan Gajah. Nanti itu dari sebelah lain itu menunjukkan sampai batu tunggu perawan suci. Nah dari pinggirnya itu ada yang namanya Gua Lakse, diambil dari kata Cina kuno yang berarti tirai. Jadi dulu ada tirai yang membentuk itu dari air, itu turun ke bawah seperti air terjun. Itu tempat bersemedinya Sang Sultan tapi dalam ajaran Islam. Jadi ketika putra dan putri bermain air di kolam kapten ini ada air terjun dan ada air mancur itu. Nah Sang Sultan akan menyaksikan putra dan putrinya bermain air itu di Mandailing ini sambil beristirahat seperti itu. Jadi setiap pembangunan di sini ada filosofi dan ada fungsinya masing-masing. Nah, kita pindah lagi ke bawah, kita disambut sama gua Kelanggengan. Jadi gua Kelanggengan ini artinya itu langgeng atau abadi, tapi bukan untuk mengabadikan hubungan, bukan untuk mengabadikan jabatan Sang Sultan. Jadi Sang Sultan akan bersemedi di sini agar mengabadikan jabatannya, agar tidak lengser. Jadi bukan untuk mengabadikan hubungan Sang Sultan di sini, bukan tempatnya. Nah, lalu kita ke seberangnya, ini ada pohon lengkeng. Usianya udah kurang lebih itu 300 tahun, ditanam dari 1604. Belum berbuah sampai sekarang, tapi daunnya masih lebat. Nah ini sisa akar sama kuenya aja. Kemudian itu dari sebelah sana ada pohon lengkeng. Jadi udah kayak fosil doang. Karena pohon lengkeng itu berbuah itu mesti 2 pohon. Jadi mesti ada pohon yang cowok sama yang cewek itu. Makanya dia nggak berbuah karena single nih dari 1904 sampai sekarang, makanya nggak berbuah. Lalu di sampingnya ada patung Garuda yang sedang ditulis ular. Nah, Garuda dilambangkan manusia, ular dilambangkan masalah, menghadap timur seperti matahari terbit. Jadi ini adalah bentuk nasihat tapi bentuknya patung. Jadi bentuk nasihatnya itu, awalilah kehidupan atau songsonglah kehidupan layaknya Garuda yang gagah. Tapi ingatlah segagah-gagahnya manusia ada porsi masalahnya masing-masing yang dilambangkan ular. Jadi ketika kita hidup tak ada hal yang bisa kita sombongkan di dunia seperti itu. Makanya ada bentuk nasihatnya di sini. Cina. Nah ini bukan makam, melainkan bentuk penghargaan untuk rakyat Chinese yang ikut serta membangun Taman Sari Gosnyaragi, khususnya marga Tan dan Han. Jadi kalau di Cina itu di setiap keluarga itu mempunyai marga. Jadi yang ikut serta membangun Taman Sari Gosnyaragi itu marga Tan dan Han seperti itu. Dan air darah. Ini adalah gambaran ketika kita tua itu kita walaupun tua atau muda kita harus menghormati seorang ibu karena jasanya tiada tara. Jadi sama halnya kayak burung Garuda menghadap timur, layaknya matahari terbit. Jadi awalilah kehidupan dengan taat kepada seorang ibu seperti itu. Karena tanpa restunya apapun yang kita lakukan itu tidak bakal berkah. Gitu. Nah di belakangnya ada bangunan bentuknya seperti podium, itu namanya bangsal jinem. Jadi bangsal itu ruangan, jinem itu diambil dari bahasa Jawa siji dan 6 rukun iman, dan kita harus percaya kepada rukun iman yang pertama seperti itu. Ini adalah salah satu bukti bahwa Taman Sari Gosnyaragi dibangun pada zaman Islam sudah masuk, disebarkan itu oleh Sunan Gunung Jati lalu melalui cucunya dan cicitnya. Nah fungsi dari bangsal jinem ini untuk memberikan wejangan ataupun pidato Sang Sultan di sini, karena ini alun-alunnya. Jadi dulu ada prajurit yang berlatih di sini dan Sang Sultan itu akan memberikan wejangan atau wangsul dari bangsal jinem tersebut. Nah yang tembok putih itu singgasananya di sebelah tempat Sang Sultan memberikan wejangan. Nah di sebelah kiri saya ada yang namanya Gua Pengawal. Nah ini tempat untuk para pengawal beristirahat ketika mengawal keluarga kesultanan yang berkunjung ke Taman Sari Gosnyaragi. Jadi di dalamnya itu ada ruangan besar tempat para pengawal beristirahat di dalam sana. Jadi ketika
ketika berkunjung, para pengawal akan mengawal dan beristirahat di sana. Ketika para keluarga kesultanan sedang bermain ataupun menggunakan setiap ruangan yang ada di gua itu. Ada batu tertua juga di Cirebon. Ini dari 700 Masehi. Namanya Arca Dewa Siwa. Jadi sebelum itu, karena Taman Sari Gua Sunyaragi dibangun di tengah-tengah danau yang bernama Segara Hamparan Jati. Jadi Segara itu danau besar atau sungai besar, Hamparan Jati itu hamparan pohon jati. Jadi dulunya itu batunya udah ada sebelum Islam masuk ke Cirebon, disebabkan oleh Sunan Gunung Jati ataupun para wali songo. Gajah bukan sih? Jadi kalau kalian yang pernah lihat batu Arca Dewa Siwa yang lain itu bentuknya sama. Jadi kalau umat Hindu itu menyembah para dewa ini kan menggunakan melalui batu. Kalau kalian pernah lihat film-film India ada sebuah Jawa. Nah ini bagian belakang dari gua pengawal yang tadi. Jadi ketika masuk ada ruangan besar itu menembus bagian belakang di sini. Nah, tadi itu kita masuk dari